monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman MGMP Biologi Tulungagung, terima kasih atas waktunya. Ya, kita lama sekali tidak berjumpa karena pandemi ini sehingga kegiatan MGMP kita menjadi terkendala. Ya, tapi alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Terima kasih atas bantuannya untuk menyelesaikan tugas saya dalam grup bergabung dalam meeting room Webek kali ini. Teman-teman, ini kita adakan simulasi ya dalam rangka persiapan atau dalam rangka daring untuk anak-anak kita yang sedang berada di rumah. Semoga pandemi ini segera berakhir dan sesuai juga dengan situasi saat ini kita akan membahas virus. Teman-teman, seperti kita ketahui bahwa virus itu dikatakan para ahli merupakan makhluk peralihan antara benda mati dengan makhluk hidup. Dimana kalau kita katakan virus ini belum berupa sel, itu merupakan sifat-sifat dari benda mati itu sendiri. Jadi dia memiliki sifat seperti benda mati dan juga memiliki sifat seperti makhluk hidup. Jadi belum berupa sel, dapat dikristalkan, kemudian jika berada di luar sel tidak menampakkan gejala kehidupan, itu adalah ciri virus sebagai benda mati. Sedangkan ciri dia sebagai makhluk hidup atau menunjukkan ciri sebagai makhluk hidup karena virus memiliki asam nukleat atau asam inti di mana ada ADN, ARN, bahkan mungkin ada keduanya ya. Kemudian memiliki protein. Dan ketika virus sudah berada di dalam jaringan hidup atau masuk ke dalam sel hidup, maka dia akan melakukan kegiatan-kegiatan kehidupan, menampakkan gejala-gejala kehidupan. Nah, yang paling penting adalah kemampuan virus untuk bereplikasi. Seperti kita ketahui bahwa replikasi virus atau perkembangbiakan virus itu ada dua cara, yaitu secara litik maupun secara lisogenik. Secara litik kita tahu ada beberapa tahap, ya, ada beberapa tahap dan contoh yang paling mudah yang biasa kita gunakan adalah contoh ketika bakteriofag itu akan menyerang bakteri. Yang pertama, tahap yang pertama adalah adsorpsi, ya, di mana virus mulai mendekati bakteri yang akan menjadi inangnya, ya, bakteri yang akan diserang. Adsorpsi, jadi dia masih mendekati seperti itu, kemudian mulai menempel pada sel bakteri. Nah, ketika dia memasukkan bagian tubuhnya, di mana tadi ada bagian asam nukleat dan ada protein, ya, maka dikatakan ini sudah memasuki tahap injeksi. Nah, ketika di dalam sel bakteri, maka virus akan melakukan pengambil alian peran dari asam nukleat bakteri diambil alih oleh asam nukleat virus. Sehingga dari aktivitas ini yang terbentuk adalah asam nukleat virus dan protein virus. Sedangkan peran dari asam nukleat bakteri maka tidak berfungsi lagi. Sehingga dari situ dikatakan
terjadi sintesa, ya, sintesa asam nukleat dan protein dari si virus ini. Sehingga di dalam sel bakteri itu dipenuhi dengan asam nukleat dan protein virus. Dengan adanya kedua komponen tersebut, maka dikatakan sudah terbentuklah tubuh dari si virus itu. Nah, ketika di dalam sel inang atau di sini tadi contohnya adalah sel bakteri terpenuhi oleh protein dan asam nukleat virus, maka kemudian terjadilah perakitan, di mana asam nukleat virus gabung dengan protein virus, maka bisa dikatakan terbentuklah tubuh virus itu sendiri. Jadi terakitlah antara protein dengan asam nukleat. Nah, ketika sel itu kemudian sudah tidak bisa menampung virus-virus baru yang terbentuk ini, maka terjadilah lisis atau sel tersebut pecah sehingga virus-virus baru itu keluar dan dia akan mengadsorpsi, akan melakukan penempelan kemudian masuk ke sel-sel lain yang masih sehat, katakanlah seperti itu. Kemudian yang kedua adalah secara lisogenik, ini tahapnya hampir sama. Yang pertama absorpsi sama injeksi sama. Nah, perbedaannya ketika setelah virus ini masuk ke dalam atau menginjeksi atau menginvasi ya ke dalam tubuh sel inangnya, maka di sini akan terjadi penggabungan. Jadi ini dia bermain lebih cantik untuk menghancurkan sel inangnya itu dengan menggabung bersama dengan asam nukleat inangnya. Nah, terjadilah istilah atau terbentuklah istilah profik ya. Jadi gabungan antara asam nukleat si virus dengan asam nukleat si bakteri. Sehingga ketika nanti virus ini membelah, maka sel anaknya ini atau profik ini ya akan terbawa atau akan memperbanyak diri itu tadi dengan membelah itu tadi. Jadi sudah ada gabungan antara asam nukleat virus dengan asam nukleat bakteri inangnya atau sel hidup lain yang menjadi inangnya. Itu kalau membelah. Nah, bisa jadi sel ini juga lisis. Sehingga kalau sel ini lisis, maka profik ini akan menyerang sel-sel lain yang masih sehat. Itu untuk masalah replikasinya. Sedangkan peran seperti kita tahu virus memiliki peran positif ataupun juga peran negatif seperti yang sekarang ini kita hadapi di seluruh dunia ya, pandemi COVID-19 sehingga terjadilah mutasi-mutasi virus itu. Saya rasa itu sudah cukup mewakili simulasi ini. Mungkin ada yang bertanya, teman-teman GMP biologi saya, silahkan, mungkin ada yang bertanya. Monggo kalau ada yang bertanya. Silahkan. Ya, silahkan, monggo Ibu Fitria. Ibu Fitria. Silahkan kalau ada pertanyaan. Nah, ini tok-toknya muridnya yang akan bertanya. Wis.
Ini pertanyaan dari Ibu Fitria, guru milenial. Pertanyaannya bagaimana Bu tentang virus COVID-19 yang dikatakan selalu mengalami mutasi. Terima kasih banyak, pertanyaannya sangat bagus. Nah, ini etak-etaknya dari muridnya ya. Memang kita tahu bahwa menurut para ahli juga dari WHO ya bahwa COVID-19 selalu mengalami mutasi dan menjadi banyak sekali dengan sifat-sifat atau karakter-karakter yang berbeda-beda sehingga juga menampakkan gejala-gejala yang berbeda pada penderita atau orang yang terpapar COVID-19. Nah, menurut sepengetahuan saya yang termutasi ini ya selain ini kembali lagi ke bagian tubuh virus ADN dan ARN-nya yang membawakan sifat-sifat atau karakter kemudian menjadi berbeda-beda juga kekuatan asam aminonya. Mungkin itu sedikit penjelasan, nanti bisa kita tambahkan di lain waktu. Saya rasa waktu sudah cukup. Semoga Ibu Fitria puas dengan jawaban saya dan terima kasih banyak. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.